Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Desa Fokus, channel yang membahas seputaran desa, tentang aturan-aturan desa dan apa-apa tentang desa. Oke teman-teman semuanya, jadi kali ini kita akan membahas tentang keuntungan-keuntungan kepala desa, kemudian keuntungan perangkat desa, kemudian keuntungan BPD desa atau Badan Permusyawaratan Desa setelah ditetapkannya rancangan undang-undang atau rancangan revisi undang-undang desa yang kemarin oleh bapak-bapak di DPR. Baik teman-teman, ada beberapa hal atau ada semacam keuntungan yang bisa kita katakan bahwa keuntungan yang didapatkan oleh kepala desa, kemudian perangkat desa dan BPD itu. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang 4 pokok pembahasan kemarin atau yang dibahas dalam revisi undang-undang desa. Yang pertama, pertama itu adalah tentu terkait video-video yang viral atau yang saat-saat ini terjadi. Ada istilahnya demo massal, ada istilahnya unjuk rasa, abdesi dan segala macam lah. Oke, yang pertama keuntungannya adalah terkait denda masa jabatan kepala desa. Itu untuk keuntungan kepala desa. Dan mungkin saja bisa kita katakan keuntungan masyarakat juga, karena ketika masa jabatan kepala desa diperpanjang, maka kisruh yang terjadi atau masalah-masalah yang terjadi pada desa setelah pasca pilkades itu akan terasa lebih akan terasa lebih rendah gitu. Oke. Jadi yang pertama adalah kenapa harus diperpanjangkan atau kenapa harus diperpanjang masa jabatan kepala desa. Jadi satu alasannya adalah bahwa ketika setelah pilkades atau selesai pilkades itu, kalau di desa itu terlalu krusial, karena namanya pilkades itu sangat ini, dia yang paling krusial daripada pil-pil lainnya. Artinya solusi daripada 9 tahun itu adalah untuk meredam konflik yang ada di desa pasca setelah pilkades. Artinya kepala desa memiliki lebih banyak waktu untuk memperbaiki masyarakatnya yang mengalami konflik setelah pasca kepala desa atau pilkades kepala desa itu teman-temannya. Kemudian, nah jadi saat itu memang menjadi sorotan publik. Namun hingga saat ini pembahasan revisi undang-undang desa itu tetap berjalan dan tetap berlanjut. Oke. Kemudian yang kedua adalah mengenai perangkat desa. Di dalam revisi undang-undang kemarin ada hal yang menarik yang didapatkan oleh perangkat desa. Mana itu? Oke. Yaitu perangkat desa di situ diusulkan oleh abdesi, kemudian diangkat lagi oleh DPR, dibahas lagi. Di situ perangkat desa akan mendapatkan tunjangan dan tunjangan purna tugas. Saat ini khususnya ini di Lombok Timur khususnya, saya tidak tahu di daerah lain. Jadi di Lombok Timur itu perangkat desa itu tidak mendapatkan tunjangan, tetapi yang mendapatkan tunjangan itu hanya sekdes dan kepala desa. Oke, tapi di revisi undang-undang ini nih, kemarin kita sudah dengar bahwa perangkat desa itu akan mendapatkan tunjangan purna tugas. Artinya tunjangan purna tugas itu adalah tunjangan di mana kita akan mendapatkannya setelah kita selesai atau tidak lagi bekerja di dalam menjadi perangkat desa. Kalau ibaratnya kita sudah kerja, pekerjaan sudah selesai, sudah tidak kerja di sana, tapi kita mendapatkan rasa terima kasih
pemerintah terhadap kita yang sudah melaksanakan pekerjaan itu. Kira-kira seperti itulah. Kemudian untuk perangkat desa juga mengenai status perangkat desa. Ini memang selalu menjadi pembicaraan kita, selalu menjadi pembicaraan publik mengenai atau tentang status perangkat desa. Kenapa? Karena saat ini memang kalau kita bahasakan bahwa perangkat desa itu ASN bukan, kemudian PNS bukan, guru bukan, ya gitulah, kira-kira seperti itulah. Sehingga dalam revisi atau rencana revisi undang-undang desa itu diusulkan bahwa perangkat desa itu berpindah status menjadi P3K. Nah, ini harapan semua perangkat desa se-Indonesia. Semoga status diperjelas oleh bapak-bapak atau diperjelas oleh undang-undang. Oke, selanjutnya untuk BPD. Sekarang BPD itu tidak mempunyai tunjangan purna tugas, tetapi direvisi undang-undang yang kemarin itu akan diusahakan BPD itu mempunyai tunjangan purna tugas, seperti tunjangan purna tugas kepala, tunjangan purna tugas perangkat desa. Nah, kan BPD itu adalah relasi daripada kepala desa kepada perangkat desa. Artinya itu lembaga BPD itu adalah sebuah kesatuan di desa, sehingga cocok juga atau pantas juga BPD itu mendapatkan tunjangan purna tugas. Oke. Selanjutnya mengenai dana desa. Di dalam RUU undang-undang kemarin, jadi di situ juga dibahas mengenai dana desa atau besaran dana desa yang didapatkan setiap desa. Pada tahun-tahun sekarang ini atau tahun yang kemarin itu berkisaran 1 miliar untuk setiap desa, tapi tergantung jumlah penduduk dan IDM desa. Jadi dana itu tergantung IDM desa. Tapi pada RUU kemarin itu dibahas akan ditingkatkan dana desa menjadi 2 miliar. Dari 1 miliar menjadi 2 miliar. Akan diusahakan oleh pemerintah untuk dinaikkan atau ditingkatkannya dana desa, sehingga Bapak Kepala Desa atau semua jajaran desa lebih banyak untuk bisa membangun desa dan lebih banyak untuk bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di desa. Oke, selanjutnya untuk kepala desa atau untuk semua lembaga-lembaga desa, yang terakhir adalah meningkatnya operasional kepala desa dari 3% menjadi 5%. Dari 3% menjadi 5%. Itu kemarin pembahasan revisi undang-undang desa yang kemarin oleh Bapak-bapak DPR. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian mungkin yang bisa kami jelaskan pada video kali ini. Mohon yang baru bergabung silakan untuk di subscribe, like, dan komen juga supaya channel ini tetap berkembang dan channel ini tetap bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.